Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, saat dia lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, serta masa dewasa. Ya. Artinya tubuh kita ini yang dikoordinir dengan otak, ya, ini kita bisa belajar aja, belajar aja. Saya lahir 60-an itu generasi X, waktu kecilnya dan remajanya generasi kertas, tapi kalau saya tidak belajar tentang era digital atau teknologi gawai ini, maka saya nanti tidak bisa beradaptasi kan gitu. Walau kita ini Allah takdirkan dikoordinir dengan organ yang namanya otak, ya. Di dalamnya ada neuron. Misalnya, kalau generasi lama otaknya memang lebih tangguh. Ya, sama seperti teknologinya. Zaman dulu tuh, saya waktu kecil, televisi zaman dulu itu Mas, kalau rusak dipukul jadi betul. Dulu TV kalau misalnya kresek dipukul atasnya, pak, jadi betul. Jadi benar. Nah, TV sekarang mana boleh dipukul, ya. Zaman dulu anak-anak dipukul jadi benar zaman dulu karena sesuai dengan otaknya juga, sesuai dengan teknologinya. Sekarang nggak bisa. Sangat sensitif untuk dipukul, tapi sangat canggih juga, ya. Nah, ini. Nah, artinya teknologi itu hasil karya dari kerja otak manusia, dan otak manusia ciptaan Allah. Ya, dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk untuk mensiasati bagaimana kondisi bumi ini. Artinya saya cuma mau bilang bahwa ya jangan ribut soal bolak-balik ke gawai gadget aja. Itu media. Nah, sekarang yang nanti akan jadi serius yang kita perhatikan adalah kontennya, ya. Dari otak ke badan ada sistem saraf, ini jalan ke tulang belakang, ya, nanti dari tulang belakang akan jalan ke seluruh tubuh. Nah, sistem saraf ini sebetulnya kalau kita pelajari yang sangat detail sekali, nanti memakan waktu ya bertahun-tahun. Dan di sini pula kita diminta sejak dalam rahim, janin sudah merekam bacaan Al-Quran yang ibunya baca dan dengar. Ini udah kerekam ini, udah terekam, ya. Saat ibu hamil menggunakan gadget gawai, itu boleh-boleh aja karena tadi kita sepakat ini media ya. Tapi carilah konten edukasi dan informasi yang bermanfaat karena nanti terekam di otaknya janin gitu. Ayah diminta untuk diazankan di telinga kanan, komatkan telinga kiri. Bayi usia 0 hari sampai 2 tahun jauhkan dengan gadget. Karena otak mereka masih fresh sambungannya, tolong distimulasi dengan yang real. Ucapan yang real, mimik wajah, ya, kasih lihat banyak benda-benda. Maka disinilah kita, ya, orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal korteksnya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Agar neuron yang terkoneksi di otak ini, bagian akalnya anak-anak kita, ini membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Dan untuk tahu apa yang Allah mau, ya kita harus buka Quran, kan gitu. Ya, mempelajari ad-dinul Islam. Nah, jantung manusia ini pada tahun 91 ada penelitian Dr. J. Andre Armour, ditemukan juga neuron atau sel otak di serambi kanan dan di bilik belakang, jumlah neuronnya 40.000. Kalau tadi di otak jumlah neuronnya 100 miliar, di jantung 40.000. Ulama kita, salah satunya Imam Al-Ghazali, itu rupanya tahun 1110 Masehi, itu sudah menemukan bahwa di serambi kanan jantung manusia ada titik kolbu, di situ ada suara Tuhan. Walaupun waktu itu belum ada MRI, CT scan gitu ya, Allah beri petunjuk. Karena ulama-ulama zaman dulu itu saking ya mereka taat beribadah, Allah kasih petunjuk ya. Jadi Imam Al-Ghazali sudah bilang itu di serambi kanan ini ya dekatnya listrik yang untuk memompa darah jantung itu ada sebagian itu ya memang kecil tempatnya, ini kan diperbesar aja nih. Di situ ada suara Tuhan. Nah, ini
ya, penemuan Imam Al-Ghazali baru ditemukan saat ini tahun 98 di Institute of Harvard bahwa memang ada suara Tuhan di jantung semua manusia di daerah Serambi ini. Bahkan ada, jadi Institute of Harvard ini Mas Alfian itu kerjasama UK atau Inggris dengan Arab Saudi khusus mempelajari kolbu. Atau istilah mereka itu belajar neurokardiologi di situ. Dan mereka menemukan ada patron atau sambungan kabel neuron tipis ini ya tentang Al-Quran. Dia tetap akan tipis kalau nggak ditebalkan. Nah, cara menebalkannya itu tadi mengaji dan mengkaji. Hati-hati jangan sampai di kolbu kita, sambungan Al-Quran tipis kita ini kalah dengan sambungan tebal karena pelajaran lain. Itulah makanya sekarang saya bergembira sejak kecil, sekolah TK atau bahkan PAUD, TK itu sudah ada banyak sekolah Islam, bahkan sekolah-sekolah ya untuk ya hafiz Quran. Agar sambungan yang ada di kolbu mereka itu, yang patron Al-Qurannya jadi tebal dulu sebelum belajar hal yang lain. Gitu. Ini penting banget ini. Ya, maka teman-teman Fatijah Quran ini perjuangannya luar biasa itu. Luar biasa. Karena banyak orang juga, ya apalagi yang era-era saya itu, kecilnya kan nggak ada sekolah Islam jarang. Saya aja masuk sekolah Islam SMP, baru SMP. Itu di Al-Azhar. Al-Azhar baru satu waktu itu. Waktu itu baru Muhammadiyah dengan Al-Azhar waktu itu. Masya Allah, itu Muhammadiyah udah banyak. Ya. Tapi lebih banyak lagi sekolah lain. Makanya banyak orang tua yang era generasi baby boomer, generasi X, maaf, masuknya bukan sekolah muslim, bukan sekolah Islam. Ya. Maka pelajaran-pelajaran yang dia dapat dan tebal di jantungnya itu pelajaran-pelajaran yang ada yang bertentangan kaitannya dengan ya Al-Quran tadi. Yang ditakutkan adalah sambungan patron Al-Qurannya tertutup dengan pelajaran lain. Apakah pelajaran sekularisme lah, pelajaran yang liberalisme dan sebagainya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga pada saat kita baca Quran, mengaji dan mengkaji, tersambung neuron yang di otak dan juga memperkuat neuron yang ada di jantung ini. Dan antara jantung dan otak itu ada saluran khusus. Ya. Karena kadang kolbu ini akan bicara sama otak. Otak 100 miliar yang ada di otak ini karena ada si emosi. Ya, ada emosi. Kalau di kolbu itu 40.000 itu murni, di situ nggak ada emosi, tetapi pengaruh emosi ke jantung itu tetap ada. Ini ternyata otak kiri di sini, otak analisa, matematika, bahasa, berhitung, disiplin, ya, keteraturan, syair itu di kiri. Otak kanan ini, otak warna-warni, otak intuisi, otak bermain, otak gerak, ya, otak rileks, otak ya, otak hikmah, otak sintesa, ini kanan. Rupanya kalau kita belajar sesuatu dengan menstimulasi otak kiri dan kanan secara bersamaan, maka ingatannya, memori itu semakin kuat. Semakin kuat. Memang antara anak perempuan dan laki-laki, perkembangan otak ada perbedaan ya. Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Kan kiri ini tadi analisa ya. Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Karena memang kirinya perempuan lebih cepat. Anak laki-laki, belahan kanannya yang sambungannya lebih cepat dibanding anak perempuan. Bahkan otak anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Kalau perempuan, kiri kanannya seimbang. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, ya Allah ya memerintahkan otak wanita itu sambungan kiri kanannya seimbang. Laki-laki kanannya duluan, kirinya ya masih sedikit. Maka ngajarin membaca untuk anak-anak, ya nanti kalau ngajarin membaca, perkenalan membaca antara anak laki dan perempuan tuh beda.
Perempuan disuruh duduk manis, bisa Mas Alfian, karena otak kiri ini otak teratur. Duduk manis nak, ayo buka bukunya, ayo baca, beobo, ala-ala, bola, bisa. Karena kiri kanannya sudah seimbang. Tapi coba suruh anak laki duduk manis. Duduk manis tuh kiri. Teratur tuh kiri. Nah kanan ya gerak, ya warna-warni. Dia loncat. Paling cuma nggak sampai 5 menit loncat sana, loncat sini. Mending beli bola, bener-bener beli bola, baru di bola itu ditempel tulisan Beobo ala. 6 sampai 12 tahun, perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki tetap masih kanan, kirinya baru mau mulai. Maka kata para ahli otak mengatakan anak laki umur 6 tahun baru siap belajar membaca dan matematika, baru siap. Maka kalau masuk SD, anak laki-laki dengan peraturan masuk SD 7 tahun, itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Jadi kemudian 12 sampai 18 tahun, perempuan tetap kiri kanan, laki-laki masih kanannya, kirinya baru. Kapan otak kiri kanan laki-laki seimbang? Di atas 18 tahun. Ini yang harus kita pahami nih. Ya. Memang anak perempuan itu sejak kecil Allah ya perintahkan otak kiri kanan seimbang karena persiapan menjadi istri dan ibu. Memang kita boleh kok sekolah setinggi apapun, tentu kalau waktu sudah nikah ya minta izin suami, tetapi dipersiapkannya untuk istri dan ibu, menjadi ibu. Ilmu yang besar yang banyak itu untuk menjadi istri dan ibu agar menjadi istri dan ibu yang bijaksana dengan sekolah yang tinggi itu. Kalau laki-laki memang kenapa kanannya Allah persiapkan? Karena untuk menjemput nafkah. Dan nafkah itu harus kreatif. Ya, ada kaitannya sama teknologi, ada kaitannya dengan bergerak, ada kaitannya dengan bentuk, ada kaitannya dengan goal setting. Perempuan kecilnya main ibu-ibuan, besarnya ibu betulan. Tapi coba laki-laki, Mas Alfian misalnya waktu kecil main gundu, apakah nanti besar punya pabrik gundu? Bukan gitu. Kan gitu. Kecilnya main layang-layangan, apakah besarnya kemudian punya pabrik layang-layang? Ya, bukan gitu kan. Tetapi goal setting pada laki-laki. Perempuan waktu SD sering banget ranking 1. Kenapa? Karena sekolah-sekolah yang dianggap ranking itu yang bagus matematikanya. Ya benar nggak? Ya Mas Dodi, ya Mas Alfian. Yang bagus bahasanya, yang rajin, disiplin. Nah itu dikuasai oleh anak perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki jarang sekali ranking 1 atau ranking 3 besar di sekolah waktu SD, itu sih lazim ya. Lazim banget. Tapi nanti pas kuliah, coba deh, ketua senat pasti masih laki-laki. Ketua BEM laki-laki, pasti deh. Ya, kalau perempuan pun paling kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, ya, kemudian sekretaris, kalaupun ketua, wakil ketua. Karena memang di mahasiswa itu otak kiri kanannya laki-laki dia sudah sejajar, sudah seimbang. Ya. Karena anak laki-laki otak teknologi, ajarkan membacanya, perkenalkan hurufnya pakai gawai saja. Ya, pakai gawai. Tapi memang karena perkembangan otaknya, maka anak perempuan akan lebih cepat itu mengenal huruf, melafazkan huruf itu perempuan karena otak kirinya, otak bicaranya itu sudah terstimulasi. Ya, hindari untuk terlalu sok tahu menjadi orang tua muda sehingga kita menyalahkan bapak ibu kita yang masih ada. Biarkan anak kita berinteraksi dengan kakek neneknya yang notabene orang tua kita atau mertua kita yang mungkin pola parentingnya masih pola parenting lama. Biarkan agar orang tua kita meridhoi kita karena ridhonya Allah ada di ridho orang tua kita, ya. Nah, karena kadang-kadang orang anak-anak muda kalau belajar parenting akhirnya nyalah-nyalahin bapak ibunya, itu tolong hindari sikap kayak gitu, ya.